Dulu ada seorang ulama sufi di Aceh Barat, tepatnya di Wela, yaitu disebut nama beliau itu Abu Ibrahim Wela. Nanti ingat ibu? Nanti dengar namanya Abu ya Ibrahim Wailanya ibu bapak. Beliau itu seorang wali. Beberapa hari sebelum tsunami kejadian 2004, beliau datang ke Banda Aceh. Hanya menurut cerita daripada yang enggaknya. Ilun pun berita ini saya dengar dari orang lain yang mendengar cerita beliau. Ketika truk diliput Masjid Raya di daerah Ratu Tekstil sekarang itu, beliau berjalan di pinggiran jalan sambil menengok ke atas. Tapi gak hati-hati ulai lagi. Hana keken. Dan hantom Abu Yawatenya lagi nyan silama sekolahnya. Hati ulai. Kalau kau hati ulai, kalau hati ulai cit. Adik kah? Tak berselang lama kejadian tsunami. Wate getanyong oleh kadam beliaunya. Hana keken tak apa katanya. Pakon getup. Ulama yang model lagunya kakak gebuka hijab oleh Allah getepu perkara yang gaib, tapi beliau tak bisa membukanya. Pakon berdosa beliau dengan Allah. Nyo aturan. Lagi nyo ke Nabi tanya. Nabi getepu yang akan terjadi, tapi Nabi tak bisa membuka. Kenapa? Quran je gebuka. Desya salah menyentuh buka. Maka gucok secara global oleh Nabi tanya. Munyo awaknyo kena kalon atau syuruga. Hana getunjuk oleh Nabi sasau. Nyo kena kalon atau syuruga, kalon bak sidro urang yang dimana mereka itu fakir, sahibul ayal. Mereka fakir, kurang mampu, mempunyai keluarga, kemudian mereka tak mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian di rumah guru saya, ini lon kero yang cerita. Guru saya sendiri yang bercerita. Kalau gejak Aceh Selatan, biasanya nanan desa idih nanti Pantai Gelima. Di situ ada seorang guru lon tuan. Beliau selalu tidur di sana. Sebab hana mandum rumah getem gefile leh pakon ho wallahu alam. Gecerita ke leganyan Abu Ibrahim Wala ketika tidur biasanya bak tempatnya. Biasa lon leng tika seke. Iganya tika seke. Tika seke ya. Tika pandan. Ingka pandan tika seke. Leng. Iganya han pakai bantai biasa ge. Sigogo getem. Pakai gakinya kan nyopanya hampir mupak ngomput menyoba hatanya penannya muwit ju genyo kenyan legenya dah yang anehnya ketika beliau tidur hana pakai ubat nyamuk mesin nyamuk hang gedong haidong bak tubuh kaya awak lain yang punah nyamuk bak tubuh kaya hana hidong nyamuk. Jangankan itu idongan. Itu guru saya itu memperhatikannya. Gue perhati otna lebih. Sebab gue nyanyi sampai gue perhati. Hana idongnya mau. Dah. Banyak kelebihan beliau yang ditemui oleh topir-topir motor. Kadang-kadang menyona peng gutik juina tapi awaknya yak mitai likuk katan peng. Mendidik ju. Kemudian kalau nak yang berangkat dari Labuhan Haji ke Banda Aceh, kadang-kadang sopir motor encik getawarkan, hana pakai peng. Awaknya mengambil tabarruk, mengambil berkah pada diri beliau. Abu motor lon abu. Nyo munyo kana urang dike, munyo ilake le abu ike, iperatret urang ikut. Hana item minta motor lain. Dukna. Abu motor kamu abu. Hana pepene, abu jak ngongaki mentong. Ho abu mujak ubanda. Tu awaknya ubanda, abu cik kanai banda. Banyak kejadian itu. Bahkan topir-topir motor yang banyak mencerita tentangnya. Assalamualaikum. Halo guys. Tolong subscribe channel saya ya. Memperingati tahun baru Islam itu sama artinya kita mengenang dan mengingat kembali tentang hijrahnya baginda Nabi dengan para sahabat dari kota Mekah menuju Madinah. Kemudian beliau berhijrah, Nabi getanya hijrah dari kota Mekah menuju Madinah karena bagi Nabi tanyo tidak ada lagi tempat yang aman di kota Mekah. Perintah Allah berhijrah ke Madinah, Nabi melakukannya. Sebenarnya nyo hijrah fisik,
Bagi ketanyo ibu bapa yang udip di akhir zamannya juga mesti berhijrah. Mesti berhijrah. Berhijrah tanyo dari perbuatan yang hanaget kepada perbuatan yang baik. Nah ya, perbuatan yang dimana itu akan merusak kita, kebiasaan yang dimana itu akan menghancurkan kehidupan bahagia tanyo sehingga di akhirat, yaitu kepada perbuatan yang dimana tanyongan perbuatan yang akan senantiasa bahagia selama-lamanya ketika sampai ke kampung halaman kita nantinya. Ibu bapak dan tuan-tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo tanyo hudip dalam dunianyo sebagai perantauan. Nyo kon gampung tanyo, nyo bak bulan Muharram nyo dak jid benak i'tikad dalam batin dan keyakinan dalam hati tanyo untuk merubah sikap dan sifat yang tak baik. Sebab kalau tak dengar daripada cerita bapak kecil, cerita pak kecil buno, bahawa di bulan Muharram itu ada hari Ashura, yaitu di 10 Muharram, Tasu'a di 9 Muharram. Di sana terjadi peristiwa-peristiwa pada sebahagian nabi-nabi kita yang mulia. Jadi sebenarnya peristiwa itu jid kecontoh dan sauladan bagi kita agar kita menjadi umat yang lebih baik. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam di hari Ashura, bertepatan bak malam bak uro ke-10 bulan Ashura. Itu apa? Dosa Nabi Adam memakan buah kuldi. Disebabkan oleh apa? Tergiur oleh istri beliau yang tercinta Siti Hawa. Nah ya, orang pertama yang melakukan kesalahan yaitu Nabi Adam, disebabkan oleh tidak lain adalah oleh seorang wanita. Karena terlalu sayang kepada Siti Hawa, terlalu cinta kepada istrinya, terlalu sayang kepada istrinya, Nabi Adam ketika itu melakukan satu kesilapan untuk memakan buah kuldi. Maka kejadian sayang ke inong jid ke desa lakonyo ibu bapak sampai sekarang masih relevan. Masih sekarang sampai sekarang masih terjadi. Padit rame tanyo lakonyo abang demi tapi timang inong jid maksiat tanyo bak Tuhan. Betapa banyak kita seorang suami untuk dapat timang senyuman istri tak berani kita menegur ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Ya kan? Nyokon dalam kalangan awam, kon kalangan tanyo yang hendak tajak bahkan dari keluarga tengku sekalipun yang tak anggap beliau tengku figur dalam masyarakat masih banyak membiarkan istri atau anak mereka yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dulu itu sebenarnya bak tanyo jino makin mutamah rame, makin mutamah lu. Makanya abang tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Nabi Adam diterima taubatnya dari kesalahan yaitu untuk mengikuti istri tercinta, dak jid tanyo bak Asyuranyo pun meminta ampun dan berhijrah daripada butanyo yang membiarkan istri atau takut ke inong hingga tanyo bermaksiat kepada Allah. Nya sebenarnya juga hijrah itu. Ya kan? Menyonangkannya tak biarkan inong tanyo maksiat. Mulai ke singo hana tak biarkan li. Makna jipu tayu pakai jilbab, tayu sumayang. Tanyo yang memita di luar bang bek kada dapat timang inong jid maksiat tanyo di luar. Tak pengut go, tak cok ata go. Perlu kita ketahui yang kita senangkan sekarang ini, yang tak petimang lam donya nyojino, tidak ada nilainya nantinya ketika kita terjerat hukum Allah di akhirat. Bek tak fikir ternyata menghabis-habis jino nyolake mengah ibu-ibu ile boh tengah lumpur ke lako wak nyotiat. Nyotobat lagi nyo. Sebab kamu nyo pandangan kerinong nyo kadang-kadang out lost control. Dia segala-galanya tidak. Bahkan di akhirat nanti dia akan menjadi beban bagi kita nyo. Makanya bagi abang-abang tuan Bandung, mindset yang nalam ule tanyo, yang biasa tanyo jino sayang ke inong, silahkan, tapi sekedarnya saja. Cinta kepada istri tak ada apa-apanya, cuman batasi baik sampai tanyo maksiat ba Allah Taala. Hana so bantu, hana so tulung ketika tahu singok hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, hijrah kita ini bak bulan Muharramnya yaitu mulai kita memperbaiki diri untuk supaya laki ampun ba Allah Ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam dulu. Mudah-mudahan
Nabi Adam mendapatkan ampunan di hari Asyura, kita juga mendapat ampunan di hari Asyuranya. Mudah-mudahan insya-Allah. Nah ya, sebab bagi sidro agam yang menjadi penyebab dasar mereka itu hancur 3 perkara. Bagi adik-adik lo yang muda-muda adik, bagi adik-adik lo yang golong-golong mekawin, bagi adik-adik yang ban mekawin, bagi adik-adik yang nak sabo dua bo, hanya ingat patokan dasar tanya penyebab dasar tanya hancur dalam dunia bahkan sampai ke akhirat nanti disebabkan oleh pertama 3 perkara. Pertama karena peng, karena uang. Munyopeng diku ada butungku jipo kupiah. Ingat ya. Bek tak fikir tanya yang kadung-kadungku kamu kupiah lagi nyonya hana mu syaitan. Mu bule dada syaitan padanya. Nyobu ingat yo. Seolah-olah tanyonyo akan selamat, belum tentu. Munyongon peng ancu, maka perilaku peng itu wajar karena hudip dalam donyanya munyohana peng ancur jinopu mantong pakai peng, betul? Mandum pakai peng, mekawin ka pasti pakai peng. Inong menyolita mekawin hana peng itinggai danyo. Bahkan pada perkara yang paling kecil munyohana peng ancur. Jak semayang masjid, jak semayang menasah, padahal ibadah mustaqilah, ibadah terasing. Munyohana peng, han kuma, hana peng ampun tak bela bajai. Munyota jak semayang menasah dan iliwutan bajai, selamat. Akan buna peng, butuh kepada uang. Kita terjerat di sini sekarang dalam lingkarannya tak kanainan. Butuh kepada uang itu biasa. Sebab tanya memang udip dalam dunianya mantong. Tapi jangan sampai kita mencari uang itu menghalalkan segala cara untuk kita mencapai tujuan kita sendiri. Nya bagi abang-abang, adik-adik dan tuan Bandung. Pertamanya peng. Yang kedua inong. Padi rame tungku-tungku payah tup dayah karena inong. Padi rame tungku-tungku duk dalam penjara karena inong. Padi rame urung-urung karu ngon rumah tangga karena janda inong. Maka pengaruh daripada seorang perempuan itu sudah dari zaman Nabi Adam, sekarang masih sama. Tanyo beringat. Maka pandangan yang mesti kita jaga nyan kenyan baino. Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau hana ingat Nabi Yusuf, hana gepe ingat li Allah Nabi Yusuf, ancur Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Tanya tu bayang Zulaikhanya ibu bapak ya, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Sebenarnya menjadi halu-halu kon. Orang yang paling tega, seorang perempuan yang paling kuat menahan kemauan dirinya terhadap Nabi Yusuf, itulah Zulaikha. Luar biasa Zulaikha. Hidup bertahun-tahun bersama Nabi Yusuf, tapi masih sempat beliau bendung. Masih gepetun len Zulaikha. Maka nyok kupu rumah Nabi Yusuf yaitu Zulaikha yang akhirnya dia isteri Nabi Yusuf, bek salah fikir tanya. Orang inong yang paling kuat gepetun kemauan hati untuk ketiro agam yang paling tampan di dunia ketika itu, itulah Zulaikha. Buktinya mana? Di ketika Zulaikha kajib ke omongan gop lain, kajib ke kun gop lain, sakit hati Zulaikha watayan. Diundanglah ketika itu para inong-inong menteri untuk hadir ke istana. Nah, genya nak undangan. Akhirnya undang inong-inong menteri, inong pejabat undang. Akhirnya diletakkan di situ meja, makanan cuman apel, puduinan bersama dengan pisau. Kemudian dipersilahkan oleh Zulaikha. Awaknya mata Pak Zulaikha, mata sinis. Ngon budak mantong je ke buat Zulaikha nyo hana malay. Kau lagi nyam. Tebak golong kunong bak tanya. Ketika mereka mengupas apel, guhui le Zulaikha Nabi Yusuf. Yusuf, nalun tuan Zulaikha, antarkan air. Menan gepudu ile Nabi Yusuf di atas meja, semua pandangan perempuan tertuju kepada Nabi Yusuf, bahkan ada yang berkata, wow, nyokon manusia, nyok malaikat. Oh. Akhirnya karena tergiur dengan ketampanan Nabi Yusuf, tak terasa jari mereka itu terpotong. Ino kepulang haba oleh Zulaikha. Awaknya ban awaknya kalon mandok. Katisi jauh. Lon, bisa kalian bayangkan hidup bertahun-tahun dengan Yusuf,
satu rumah dengan Yusuf. Nyo penanyian kita pegahkan syukur-syukur cik mantong elon tu. Munyo awaknya sang kon-kon mentonton 3 minggu kanco Yusuf aja berlaku. Makanya kan Zulaikha itu orang yang paling mantap dalam mempertahankan hawa nafsunya. Luar biasa. Ada. Jadi yang kedua, yang jid kepehancur tanyo agam inong. Kemudian yang kelapa pergaulan. Seorang pemuda bisa berjudi itu dengan pergaulan. Tidur laki-lakinya bermaksiat ba Allah Ta'ala bisa itu dengan pergaulan. Makanya adik-adik yang muda-muda berusahalah bergaul sebaik mungkin. Bergaul dengan orang-orang yang dimana awaknya get dalam pandangan awaknya. Bek megaul yang membawa kalian hancur di masa depan. Nyo mau judi, main slot, cok atagop, hana jelahan, hana pun mengandai-andai. Udip ini realita, fakta yang mesti kita jalani. Bek udip dan nyonyo yaitu berandai-andai. Orang mau judinya berandai-andai. Kalau seandai lun menang 20 juta, han menang ya. Kalau seandai lun paso nyong kemudian menang, han menang. Syaitannya kena itamong. Kalau karena seandainya jikalau tak putu biar awat bapak, itu pintu besar bagi syaitan untuk merasuk ke batin kita. Makanya abang-abang, ibu-ibu, kalau-kalaunya baik pemengen. Pakon, karena munyokana kalau yang syaitan kaitamong. Nah ya, kalau seandai lun mekawin ngon si jihronyan mangat udip lun. Nyocik karena gelantunya konyan. Nah ya deh lu mau kawin susah udip lun. Isah lah mati dah nyo. Nyan cik kabutoi. Kah tinggal jula kah muda mentong kah plung jungon si gamji. Anu tak plung tamji. Nyo kenapa itu terjadi? Karena ketika itu abang ibu nah jikalau seandainya karena itu pintu syaitan terbesar, pintu terbesar bagi syaitan untuk merasuk ke batin tanya. Makanya adik-adik tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama yang anak-anak muda, coba tinggalkan perbuatan biasa tanya jino mujudi tinggal. Sebab apa kon munyo lale ngon mujudi yakin ke awaknyo 5 7 8 tahun uku bean kepelain kadang mekawin han awaknyo tu me. Nyo memai perang Israel dengan Iran memai 6 juta. Mamunyo belah no ta mekawin kon 10 imong belah manyam. Manyo imong belah manyam kali 6 kon 30 juta. Manti kurung 10 juta munyo lale mu judi dah deme. Mati plat awaknya tengok. Jadi nyo coba robah caranya. Baik le mu judi. Kiban cik tungku minta kerja usaha. Ilon jak buat haek le tungku, munyo haek jak buat minta kerja. Akhirnya apa nantinya? Nanti menjadi kalian pengusaha. Awaknya jid berhasil. Ketika kita telah berhasil dengan siapapun enak nanti kita melamar dan menikah. Laginya. Sebab laginya adik, abang. Nyo sebenarnya di luar topiknya tapi lo sampaikan. Ulama tanya gepegah meno. Jangan kalian menikahi seorang perempuan yang penghasilannya lebih besar daripada kalian. Ingat nyo. Be awaknya mekawin ngon tidro inong yang penghasilannya lebih besar daripada kalian. Pakon ancu tanyo lako hilang martabat kita sebagai lako di masa yang akan datang. Akhirnya dah ya, munyo le peng inong mit peng lako cair dah. Tapu runo inong hai dengar le. Tanah sehat inong hai petih le. Pakon le peng inong. Apalagi kadang-kadang tu kan monda inong tukang blow, kemudian moto inong tukang juk cicilan bak kredit. Itanya tukang pelalai-lalai anak di rumah nyek lagi nya. Jadi ketika tanya yang sabe di rumah, ketika tanya yang sabe ya menggantung baharta inong, ketika silap inong melakukan satu kesalahan, maka ketika itu nantinya istri tak akan mendengarkan ucapan danyo. Maka nyo bagi abang-abang tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah SWT, adik-adik, mari ya sama-sama tanyo jino berusaha. Kalau kamu mulai kerja aju. Islam geyu tanyo nyo benau urang bela urang kaya. Berkaya awaknyo. Bek sagai-sagai menggantung bak harta inong. Yang bagi abang-abang yang kali mekawin ingat, bek sagai menggantung bak harta inong punya keduk selamat. Kalau inong menggantung bak harta lako kiban tungku nya wajib. Sebab tanyo berkewajiban untuk memberi nafkah kepada mereka.
Nyo bagi abang-abang lo yang kamu kawin dengan inong yang agak kaya daripada tanya, rukuk minta apa lain? Baik inong lagi. Minta apa lain? Lagi haji. Dah ya? Orangnya kebutuhan rumah untuk batu bak inong, okeylah. Tapi kebutuhan kita sehari-hari dak baik menggantung bak inong. Jangan hancur dah nyo. Dah. Makai bagi adik-adik berusaha. Kali lan usaha tungku hai patih tungku hana mutu kerja tungku kiban. Usaha julam. Sebab lagi haji. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Sungguh-sungguh juga beryakin berhusnudzan tanya ke Tuhan. Bagainya. Ada satu cerita yang mungkin cerita kesyusyu mentong malamnya, mudah-mudahan dikenyang tibar. Nasidro anak muda yang galak ke sidro inong yang kaya. Pemuda ini kurang mampu. Orang cik hana mampu, tapi galak ke sidro inong yang kayanya luar biasa. Galak. Ya. Kemudian anak mudanya najak beut. Bekas pesantren. Gekeun bak mak wadayan. Mak, lun katruk masa kasaji kena mekawin. Supaya bek maksiat lun bak Allah Taala. Bek lun meme anak inong gok bak jalan, bak panti dan lain sebagainya. Mak tolong perkawin lun mak. Nah kan. Biasa tanya munyo laki mengkawin bak mak. Cik bak mak, bek bak ayah. Sebab mak tanya menyelesaikan masalah dengan perasaan. Kalau ayah tanya ngok akal. Munyo bak ayah laki mengkawin kon kawin palut ke pedu. Munyo mak tanya mangat. Nah ya. Munyo kajut bak mak tanya, iyah tanya pasti juga. Sebab iyah tanya ya ke mak tanya. Mak, long kena mengkawin mak. Napeng kah? Masalah peng mak duduk tapi kilong kena mengkawin. Karena jodoh, karena calon. Ilon yang hun ati ilon jino mak tulung jak kalon anak bapak pulannya. Ban gedengo lemak daripada anak mudanya, anak orang kaya yang nak digampungnya, nyan yang giujak kalon ilap lambung mak. Gekun bak mak bak anak odanya ni ke mak anak kaya ne bek ngon nyan hanjut ngoyang lain mentong hanjut ngon anak gadis lain ngon dara-dara yang lain ataukah anak tipulan je anak bapaknya anak apaknya bek ngon nyan hanjut ilon tetap nyan mak ne monyo kenan ne hantuk renong ngon ta jutuk hantuk renyun ngon ta itanya butate dro mutua bahawa tanyanya urang hana han mungkinkah kenan nyan urang kaya gejawab le anak wadanyan pe mak kaya mereka itu mak di dunia di pandangan Allah itu sama kaya awaknyan di dunia bahkan boleh jadi mereka mekarat tengok di akhirat lebih gedetip harta bak awaknyan bio. Kenapa kita membuat sungkan untuk datang ke rumahnya untuk melamar anaknya? Bek mak pikir orang kaya nyobrok mendung. Bek mak pikir orang kaya sombong mendung. Cima juga kalon. Ilon ngonan ni kayaan perlalu. Ngon awak lain. Han. Akhirnya ibu bapak dengan kasih sayang seorang ibu dan ayah kepada anaknya datanglah ketika itu. Ya. Nantuk rumah orang kaya, getok pintu tanya orang hana jak rumah orang kaya kon agak lain. Agak-agak lain juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi orang kaya buka pintu. Munan go buka pintu, deh makcik yang dua ngon ya cik ya. Ngon cik. Pio makcik pio, get tak kesambut. Pio makcik. Get. Tamong duk di dalam. Leh duk di dalam buut i, ju i. Kan? Sebab hana pakai bak warung-warung watejan pudu i di rumah. Anyo ke pelajaran bagi adik-adik lo bacut. Apabila nanti kita bertamu ke rumah saudara kita yang kurang mampu. Abang-abang, kemudian mereka menyediakan minuman untuk tanyong, kopi, teh lain sebagainya. Berusahalah meminumnya bek tinggai. Maknanya perhabis. Pakon menyota perhabis yang disediakan oleh saudara tanyong yang kurang mampu, mereka akan senang batinnya, senang hatinya. Hana melain tanyong menurungnya. Ya. Munyo munyo disediakan bu atau makanan bek perhabis. Kadang kok gua lagu paju. Bersedia katanya tak cuak ju bebejut dah. Yang kedua, bila kita bertamu ke rumah orang yang kaya, ingat bagi adik,
bila tanya jak menjamin rumah orang kaya gebeot i walaupun mangat i nyan petun baik perabik. Jaga diri kita baik-baik. Tikanglah bertinggal baik deh dah. Baik deh dah tanya hantam tadi. Nyai ibu lagi nanti. Baik antik bang duduk buat kah selesai baik. Adik bancik JBO mangat paksa pedu. Mangat boy si umudip hantam kujib mangatat. Puduk paksa BAB tinggal itu tengok. Jika mana ni ji? Jaga tanya. Nah. Kemudian setelah duduk di buut I, kemudian jib I, diutarakanlah tujuan kedatangan daripada orang Tuhannya punya rumahnya. Meno kamu jak kenonyo yang pertama ingin menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, kamu jak kenonyo kamu nane agam yang galak ke anak gata. Kiban menurut kata pergi jawab dia orang kaya yo. Alhamdulillah makcik kalau seandainya jodoh luar biasa. Alhamdulillah makcik tamelake ba Allah munyonyo tujuan makcik jak kalon anak lun tamelake ba Allah berjodoh anak tanyo. Senang hati mak odean luar biasa bahagia. Mucukai-cukai lah ayah odean. Nyotang kali ke tanyo. Ka jadinya aku nak tanya orang jino apa kana orang teka apa golam. Laginya makcik na urang teka padik boleh yang kau lekut nak ke melapan ro kau lak mandum. Kamu hap dah mati awaknya. Jadi kamu tok kono jak kalau nak kata kiban kaje, kamu terima makcik. Laginya jilame padi supaya mangat kamu usaha, kamu minta. Kamu kalau sepakat makcik jilame anak kamu ke urang kaya kan. Dame anak kamunya segenggam mutiara. Ban gedengonyo lema anak mudanya dua goi lap lambung kan. Segenggam mutiara. Kun liaya hagam yo. Tawo jino. Bek seregam mutiara mesti neng hantam dak kalot. Wow. Nyo kunyo lebih si romak ino ji. Lah lagi nyo masih. Nyam berarti menyatakan dia memang nyan jilame kajiut. Anyo kamu mupakat ile, nyo kamu mupakat. Nya cana mupakat ah. Citan pun pekat. Nyo kamu pekat ilai di rumah. InsyaAllah minggu-minggu ke kamu bihaba jawaban. Kalau hana truk kamu minggu ke berarti hana jodoh. Tapi insyaAllah nyo kamu pekat insyaAllah kadang jadi. Seragam mutiara kan? Seragam mutiara. Get. Wow. Hati gua nak tupat kejap kan? Tak teruknya. Tok rumah anak cekak gepres le anak ikut rumah. Kiban mak getna terima dah mak. Naik kah? Kak pemalai-malai lun kah? Kakak tu kaya kayu jak situ. Kejik mah naik terima. Kon hanai terima kah? Cuman jilame hae tapasa mutua. Man le dak mak tapu blau le kah ngau le ayah kah hanati le mak hantip. Ayah tak jilame. Pujilame mak segenggam mutiara. Mutiara yang kiban mak meulah hendak bukan. Segenggam mutiara benar ke jilame anak. Oh, nyan mudah mak. Pemudah segenggam. Mak lagi hana yakin ke Tuhan deh. Ke lemaknya. Nyoba tanya ke nyoba. Ainya. Baik apa kuno lu kuat berat cik awai. Tuhan mak maha kaya mak. Betul kah yang kasihan? Tuhan gebi katanya mak. Iya, Tuhan memberi itu melalui sebab. Munyona sebab maka namu sebab. Nasab karena napu ya wai napu dudo nasab. Ana mungkin nasab ya dudo apui. Nye dah kah? Siraurun kejo anak sebab Cina mengkawin inong agam baru kejo anak. Mana agak anak payah mengkawin mak nago anu nyai mengkawin keroi munyona sawe ya ka 100.000 hektar barangkali mungkin yang je kesebab kah teme ngan segenggam mutiara tapi nyo ya ka kerja bago hana mungkin mutua ka tuju lain ju kalau inang lain nah yang lebih lagak daripada anu ji
mak mutiaranya pak hidup beka kakak le kon yang kelong kan tu pendang mutiaranya pak hidup i gunung pergi laut i gunung di laut mutiara bak tengah laut kayak nom laut lama alhamdulillah lagi nyo mak lun laki mengah bak mak ngon ayah karena kalian pemale mak lun pemale ayah man cuma danyo mak bisa untuk tahu jo man tau lun tu pergi ke male mak lagi nyo tapi ana masalah mak lun usaha tergam mutiaranya kelemak bak ayah kailak anak danyo gejak ulikot dia acok ember kalau bahasa kamu dia timah ini apa nanya ember agak acok ember tuha sabo gejak binih laut lamate watenyan Allah pasti memberi lon yakin dengan pertolongan Allah lam babah itu biar apa manjada wajada ia seut laut nailak anak muda manjada wajada inyo kalau micok ije kabeh itu lom inyo kalau cok inyo kabeh itu lom binih lautnya binih pasti seut laju manjada wajada truk watelu sumayang pajubu manjada wajada truk support maghrib selesai maghrib isya manjada wajada lom sampai tengah malam akhir tertidur beliau anak mudanya bab binih laut singoh lu subuh sambung lom manjada nyan urung binih laut kabeh hidong nan puka pupu yang gam manjada wajada nah yang urung tuha pesan ba ane ikah be sampai ilap lagi tiga men gap nanto 3 hari berturut-turutnya ceritanya ibu bapak je motivasi tau lewa mu turut-turut geset isut laut lewa mu turut-turut manjada wajada akhirnya ibu bapak dipanggil oleh Allah malaikat ketika itu malaikat nalung tuan ya Allah nah takalan hamba lo nah ya Allah tengah apa tengah isut laut ya Allah nah tom takalan manusia isut laut nyopun ku kalon selama juga lon ya Allah nak tukang pakan itu laut ana ya Allah tengah minta mutiara dan dia yakin dengan bantuan lu saya tak akan pernah mengecewakan hamba yang memang baik dugaan dan sangkaannya kepada aku munyoget dugaan hamba dan kulon get sangkaan hamba dan kulon nyan bak watejan akan get tema keadaan lun atau lun bantu hamba lun jadi ya Allah gata jina malaikat turun ke dia laut pegah bak ungkut yu mita tuwi lam laut yu tamang kedan laut kena ku putuk jinau pegah bak ungkut pegah akhirnya turun malaikat di perataran laut di pengumuman wahai para ungkut denya ni hoi tentemnyo danyo kona kici kepala kampung yang kici ungkut je kadang hoi anyo kepala-kepala pembesar-pembesar ungkut tolong pegah bak masyarakat ungkut ban Bandung ge yumita li Allah taala tuwi-tuwi yang lu me anak-anak mandum kenan supaya awaknya bisa selamat nyo laut kena putu pakon malaikat pun kena kiamat kon jadi kerja cit nah manusia tidak tengok isut laut jadi iji perle mutiara kena mekawin lehnya Allah menerima keyakinan dan kemauannya jadi Allah kena bantu supaya kita mula laut ya minta mutiara untuk selamat je temu mengkawin karena sidro malaikat jutaan nyawa bisa melayang laganya malaikat yang kau usalun pegah na jalan lain malaikat yang hanam nyoba lu hana jalan lain yang na yang ke awak nyomita tuwi-tuwi lu jak me anak-anak awak nyoju bek laganya malaikat mu nyobek laganya mengadu ba Allah lun tukang lapor lun tukang bibi haba mentong akhirnya berdoa ikan kepada malaikat kepada Allah ya Allah bek ne putu laut kamu lu tak mentong anak-anak yang mentong ubi na yang ban-ban kawin nyo menyote ke dito laut mati anak mudanya perle mutiara ya Allah serahkan kepada kami insya-Allah kami yang akan mengantarnya ke tepian kaje hana jadi itu laut akhirnya dipesapat ungkut yang muda-muda jak minta mutiara nah yang hana tem ji nyo para ungkut ban Bandung waknyo yang muda-muda ungkut ture ungkut juale ungkut je ungkutnya mandum-mandum kok meneng hana payah awaknya ubi tak mentong ungkut ture ungkut sisik mandum kemudian minta mutiara sini siapa yang tak habis Munyuhana mati dia. Akhir sabab kesimpulan ibu bapak mupakat awaknya, cok mutiara sini tapo truk indak bab bine. Menan truk bab bine. Hana itu oh cara puduk le ungkutnya nyata puduk bab bine ngon tanyo ijak. Ban cara ta puduk. Akhirnya ibu bapak ketika itu diletakkan bak tempat yang kaluk, tempat isret daripada anak mudanya.
menani tiak le anak muda yan metabu mutiara dia tu wate kamu tabu alhamdulillah ya Allah gepilih mutiara wate tengok gepilih urang dia tu hina ikut ai pakon kon lon nah mana mutiara itanyo munyokana gop na tanyo cek lagi nyan dari zaman maknai lagi nyo kakak man jadda wajada adik sungguh-sungguhlah kalian yang di dayah-dayah walaupun hana mupom mak mengapai nyo apai nyo hana mupom dan tungku apai ju ile insyaallah tengok sabah masa terpakai pu yang tak apai laginya ni ji adik-adik yang muda-muda berusahalah kalian sebaik mungkin mencari rezeki yang halal yang demikian akan menjadi berkah dalam kehidupan kalian di masa yang akan datang nyo momen daripada tanyo yaitu memperingati tahun baru Islam sebab lagi nyo sabah masa mau ataupun tidak rela ataupun terpaksa yang donya tempat perantauan tanyo akan tertinggal sebab tanyo ina merantau na pisah masing-masing gejuk oleh Allah Taala hana mandum pisah 50 tahun hana mandum pisah matinya iaitu 60 tahun bermacam model Allah berikan kepada kita munyo pisah atau umur tanyo kabeh masa tinggal di dunia mau ataupun tidak rela atau terpaksa tanyo akan tahu bahwa Allah Taala dengan cara wonyo na dua bagian nyu apa nyu bang yang mudah-mudahan jika ilmu bagi tanyo yo. Tanyo wo kudeh alam akhirah, tempat transit di alam barzakh itu ada dua keadaan. Pertama, husnul khatimah. Yang kedua, su'ul khatimah. Dua. Husnul khatimahnya dah tunggu. Husnul khatimahnya dapat mengucapkan kalimah taibah di ketika kita dihadiri kematian. Tengok sabar-sabar tu napa? Dimutakeun la ilaha illallah han lekek lidah tanya la ilaha illallah habis husnul khatimah surga menanti kita. Yang kedua su'ul khatimah. Yang kedua su'ul khatimah. Su'ul khatimahnya abang terbagi kepada dua. Nah yang su'ul khatimah tidur hamba munyo mati dengan su'ul khatimahnya hana tubiat le dalam neraka. Itanya tak fikir orang kafir entah yang kekal dalam neraka. Muslim juga ada apabila dia mati dengan su'ul khatimah yang pertama. Dah su'ul khatimah yang pertama tunggu. Su'ul khatimah yang pertamanya adalah yaitu wate roh roh bak rukung tanyo terasa ragu tanyo ke Tuhan. Terasa ragu tanyo ke agama, terasa ragu tanyo bahawa tenyan ke Nabi Muhammad, terasa ragu tanyo ke akhirat, terasa ragu tanyo ke surga dan neraka, bahawa tenyan ragu tanyo. Tengok pebutui Muhammad dan Nabi pehana. Wate tengah pebutui Muhammad dan Nabi pehana. Su'ul khatimah, kekal kita di neraka ibu bapa. Na'udzubillahi min dzalik. Atau pernah surga neraka, pernah surga, pernah surga, pernah rasalun, pernah. Nyokot yakin hana. Syak ragu 50-50. Ketika keraguan itu timbul, bakwa tenyan tanyo mati, bakwa tenyan ibu bapa kita ketika itu tak keluar daripada neraka Allah. Fakad tak membawa iman. Yang kedua, na mati su'ul khatimah juga. Tamau neraka tapi tubit, na tubit. Tamau neraka tapi tubit. Nyanto orang yang mati yang dimana ketika sakratul maut dia istighal dengan perkara duniawi. Hatinya berbimbang dan teringat ke perkara duniawi. Teringat ke inong, teringat ke anak, teringat ke lako, teringat ke harta, teringat dan lain sebagainya. Ketika berbimbang batin tanya teringat ke anak wate kena mati, wate nyan mati, itu juga su'ul khatimah. Tamong neraka tapi tubit. Itanyo asai tubit, tamong gede. Asai tubit. Munyo model-model tanyo nyo abang yo, lu nasi malam nyo model-model lun nyo. Bulat-bulat lam syurga rasa lun nyo rasa lun. Han putalumpo. Jauh panggang daripada api. Mantamong kedesiat asai tubit. Sebab orang tubitnya naponis hukum. Kau 1000 tahun di neraka. Kajut. Lewat situn tinggal sikurung ton tu. Tinggal itu nyantong tanya naponis hukum. 1 juta ton. Gadah situn tinggal. Etong juga lagi apa di tinggal. Tinggal etong tong. Kan? Itu. Maka jinyo malamnya lun ingin mengajak terutama pribadi lun tuan sendiri.
Mandum tanyo sana sakratul maut, mandum tanyo akan mati. Nyo ibu-ibu, bang abang. Dak jut ketika tanyo sakratul maut nyan hilangkan pemikiran dan keyakinan tanyo kepada anu, kepada inong, kepada lako. Bek teringat. Hana apa tak ingat ke anak tanyo. Waktu tanyo kena mati kan tanyo lagi nyo. Waktu kena meninggal ti rumah, apa kelakau teringat ke anak. Allah ya Tuhanku munyo mati lun ya Allah kiban keadaan nasib anak lun munyo hana lun. So tukang jaga anak lun ya Allah. Tengah kenan ingat mati suul khatimah. Baik ingat ke anak. Pakon karena anak yang kagak titipkan roh oleh Allah ba anak tayo yang jaminan Allah. Baik awaknya fikir makmu hana yang get. Na yang lebih get akai makmu ngomak do. Na urang jaga hana pu fikir ke anak. Na yang kalon. Kamu i gampang satu dunia anak yatim jit. Nagaya nana pikir ke draw tanyo ketika sakratul maut. Be pikir ke inong, nyo abang-abang. Jangan terlalu memikirkan kepada istri. Ya Allah tuangku sayang tak do inong do menyete kedi umpama tengah mati lut. Pat minta belanja ya Allah peraya anak kemudian minta belanja ya tupah semula kena tupah semula kedi. Dia ya tupah temerah kena temerah kedi. Hana payah pikirnya. Inong tanyo nak rezeki. Tidak perlu terlalu kita mengingat istri karena mereka pun tak akan pernah lama untuk mengingat kita. Ya kan? Anak yang tak ingat ibu, anak yang tak sayang ibu, anak waktu leh mati dan hana trip ingat katanya. Lewa put ura leh senujuh paling tiga leh senujuh. Lenyang katuoi katanya. Inong tanya bang waktu mati tanya melinggai tanya paling geklik inan, paling geklik batu empat mayat kan cuman lewa. Oh lehnya tiga kem ji ngong kem jamai wajak kemunjung. Tanya ibu lagi janji, anak pun fikir ke lako waktu kena mati. Lako tanya teringat ke tanya lu senujuh lunya hana le. Paling ingat menan mentong. Ketika kita kehilangan di dunia ini, maka seiring waktu berjalan dia mereka akan melupakan kita. Si bulan dua bulan lako tanya mentong timang. Le bulan put bulan, melingku limang bulan. Gleh je anak muda. Bajai kamu mulai dalam, kamu mulai musebeng yang nangkanyo hantom. Kepu tengah bida yang lain. Bagaimana posisi kita di alam barzakh? Makanya kak ibu-ibu dan tuan bandum yang dimuliakan abang, jangan kita ingat kepada istri, be ingat ke lako, be ingat ke anak ketika sakratul maut. Pecita ingat tunggu, ingat ke dro. Kiban cara? Ngono. Waktu sakratul maut nyan, bu husnudzan tanya ke Tuhan. Nyolo nafi malamnya kak ibu lo nafi, lon ingat dro ke dro loncit. Ya Allah ya Tuhanku, letak desa yang lun pubut ya Allah, tapi lebih banyak rahmat dan ampunanmu ya Allah. Besar dosa yang kulakukan ya Allah, tapi besar ampunanmu ya Allah. Dengan sakratul maut yang sakitnya ya Allah, ne perampun desa lun ya Allah, ne perampun desa lun ya Allah. Dan beryakin tanya Allah itu maha pengampun dan mengampuni dosa kita. Husnudzan kita kepada Allah, dengan demikian kita akan selamat insyaallah. Ibu bapak tuan bandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang beriman di ketika hidup tapi kafir di ketika mati. Orang yang beriman waktu bungo tapi siangnya dia meninggalkan imannya. Siang beriman tapi malamnya meninggalkan imannya. Nyo tanyo umat yang hidup di akhir zaman. Uro lagi nyo tengah hidup tajak majlis taklim, tajak dengar dakwah, tajak dengar ceramah, ho mantong tajak, kemudian amalan tak pubut, tapi ketika sakratul maut syaitan berhasil memperdaya katanya. Nyo hana macam ibu bapa malamnya. Kamu yang nak kupiah, kamu yang pendakwa, kamu yang pemateri majlis taklim. Tanya adik tungku-tungku mutua, bek tak anggap orang awam mantong yang anak ujian yang model demikian. Tanya pun luar biasa ujiannya nanti. Bek tak fikir tanya menyokat tungku dan nyokat tente mati selamat golam tente. Sebab pakon syekh bersisa yang pun rutuh draw, mulang-ulang sampaikan 400 orang muridnya bisa terbang di awan, tapi kehendak Allah bakwatenya mati dalam keadaan murtad meninggalkan keyakinannya agama samawi. Nyo syekh bersisa lagi nyo pokok majlis taklim pokok dakwah, nyo syekh bersisa lagi nyo ibu-ibu nyo karame tak urang ja hana itin le tempat gepoh le syekh bersisa sabot tingkat kedua nya hana tingkat tapi jamaah tutu atahangan jamaah yang mendengar baru tamong jame yang lain dui baru. Kemudian munyokame tak hana itun poh nyalam batingkat yang kelai. Duk para jamaah ada angin mampu syekh bersisa duk nan kelebihannya. Tapi ketika sakratul maut, ketika Israel mencabut nyawanya,
yang keluar dalam keyakinannya ketika itu ingin sujud kepada syaitan iblis laknatillah alai, kafir dia kepada Allah. Makanya ibu-ibu dan tuan-tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah, nyobunya ingat tak nyo penyebab daripada mati suul khatimah nyo untuk insyaallah kalau sampaikan hanale mubiu lagi nya dah nyo penyebab suul khatimah nyo ibu bapak karena hati tanyo mati. Munyo hati tanyo mati, lidah mekumat waktu sakaratul maut. Munyo hati tanyo rusak, lidah mekumat waktu sakaratul maut. Rusak. Contoh lagi nyo. Munyo jina gua pegah bat tanyo cikun la ilaha illallah. Bisa tak kun? La ilaha illallah. Menan. La ilaha illallah. Jitakun. Jitakun. Kemudian ketika sakaratul maut gambaran jih bunuh. Nyo ibu-ibu, coba jauhkan tiga oleh. Coba jauhkan tiga ondang je. Ana boleh le tak? Jauhkan tiga. Nya tu tak longkeun, mas tiga ondang. La ilaha illallah. Alhamdulillah bisa mentau. Ujo tok babah peek lidah bak langit-langit. Tok babah peek lidah bak langit-langit. Ka? Au jokun la ilaha illallah. Laginya ke posisi tanya munyo hati mati ketika sakaratul maut. Tak tepu ucapan la ilaha illallah tapi lidah tak mampu mengucapkannya. Tak tepu la ilaha illallahnya untuk tanya mati dalam keadaan beriman, tapi tak sanggup lidah untuk naik turun ketika itu untuk melafadzkannya. Maka sebab hati mati, lidah tanya pun akan kaku ketika sakaratul maut. Ulama-ulama sufi dulu mereka berdoa kepada Allah untuk hati baik mati. Ya Allah, necok kekuatan kamu hana masalah, necok pendengaran kamu hana apa-apa, necok penglihatan kamu je. Tapi kamu melaki badan ya Allah, baik necok hati kamu ketika kami sakaratul maut. Nyonya. Maka ji Imam Hasan Al-Basri mengajarkan kita, gepuruna tanya supaya hati baik mati, supaya hati baik sakit, supaya hati baik rusak agar selamat kita nantinya ketika sakaratul maut. Ayo. Kekun oleh Syekh Hasan Al-Basri, ada 6 perkara yang mengakibatkan hati seorang hamba itu rusak. Nyo jaga antong namboh nyo ibu bapak insyaallah selamat nyo namboh. Ada 6 perkara nyo habis namo tawo juntu. Tiak tu nyo mudah-mudahan je ke ilime malam nyo. Sebab momen memperingati tahun baru Islam nyo berhijrah tanya daripada yang hanaget kepada yang get untuk mempersiapkan diri. Sebab ada yang lebih terjadi di hari Asyura yang hanagu pegah lepak kecil dan nyo bunuh. Tok kiamat pun akan terjadi pada hari Asyura. Nyo Asyura nyo jino munyokon lepet malam nyo Muharram. Namu tu munyo hana jadeh kiamat malam ke-10 nyo tengok peti tunggu. Munyo jadeh kakriak nyo dah nyo harap-harap mau baik tak dia kata-katai kon munyo tak dia kiamat katai baik ile kenya. Baik ile. Mam munyo kena kiamat kibandakeun baik ile. Nah. Dak jiret wate tawo dari dalam rantonyo dan dalam keadaan selamat. Makna jipu ate butimang, ate tanyo butimang, kemudian leuhnyan jangan kita lakukan 6 perkara. Pertama, nyo yang lazim dak pupuk le tanyo. Yang lumrah dak pupuk le tanyo tapi. Yang pertama yang mengakibatkan hati itu rusak dan mati, kata Syekh Hasan Al-Basri, pertama orang yang bermaksiat kepada Allah dengan harapan nanti dia bertaubat. Ditundanya taubatnya. Nyotakeun juga gop ile singo laki ampun. Taum pakai jo ngelako ile uwo ayat laki ampun. Tacok ju ile singo laki maah. Ta sampuh ju ile singo kakak habis jabatan takeun lagi nya. Nyok kambun yo. Sebab syaitannya ku perlu tunda ibadah nya, ku perlu tunda taubat nya. Makanya ibu bapak, orang bermaksiat kepada Allah tanya umat Nabi Muhammad nyo. Tanya memang hana luput daripada kesilapan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam nyona silap ngon salah kecuali para nabi dan rasul. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah mereka yang dimana mereka itu adalah yaitu mau bertobat dari kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Menan puput desa pur segera kita bertaubat. Makna taubat ini pun tunggu membersihkan kesalahan yang tak puputnya. Jangan tunda-tunda. Nyo makanya adik-adik lo yang gadi-gadi, adik lo yang muda-muda, ya kan? Bek jino tatu mayang, singoh tatu mayang, katuha biu tatu mayang. Bek.
Sumayang tu jino. Munyo jino lun sumayang tungku luhuna asatan, maghribna isyahan. Sumayang tu le. Iji ibadahnya kan ibadah sumayangnya mustaqillah terasing. Luhuna asatan, luhuklah asal masangko. Maya hanapa awak nyopeh Tuhan sumayang. Nya ibu-ibu adik-adik lagi nyanci. Jangan kalian menunggu. Nyopeh raya anaknya tengok kamangat tak sumayang jino hana mangat sagai long kompelain anak ale takit-takit kemudian mengganggu kemudian hana nyaman hati tanyo munyo tapeh nyaman hati tanyo udip dalam donyanya bang teruk kiamat hantam nyaman. Jadi ki bancit dalam tugas tanyo pubuat je sumayang. Lam susah tanyo sumayang bet tinggal. Lam keadaan tanyo kucula sumayang tong bet tinggal. Kalian jangan beranggapan nanti urung yang sumayangnya kakaya han kon laganya urung sumayang nonya yang susah. Kadang-kadang nawate ujian daripada Allah nyo makin tegat sumayang makin suntuk pikiran nyo. Nah ci itu ujian bagi tanyo. Tapi ketika suntuk pikiran, ketika mendengar tanyo, kemudian watenya tapak sa sumayang, setidaknya batin kita akan tenang jadinya. Makanya abang-abang ibu-ibu, nah, kadang-kadang tanyo nyo kaim gupuduk rasa li Allah Taala ingin bertaubat. Nyayo, rasa ini kebiasaannya Allah berikan kepada orang-orang yang ingin bertaubat. Dan nyo rasanya biasa aja datang cuma sekali. Maka munyo kana rasanya di batin tanyo regam beget bek peluh, gigit dengan geraham tanyo. Dengan geraham, bekong. Perasaan na rasa ya Allah, nyo mulai lun tobat ya Allah. Munyo tekedi hana lun sumayang hana jelah ci udip dalam dunia nyo. Dekedi hana lun puasa hana timang cit kak karena rasanya nyo rasa pemberian daripada Allah ikhtisas. Pegang baik-baik, tak semua orang mendapatkan rasa itu. Hana mandum tanyo tatume rasanya, hana mandum urung tanyo yang kagejuk mat bekong. Nyo malam nyo kadang na rasa mebi olah mati tanyo umpama kon karena yang lon pegah, mungkin karena teringat ke masalah tanyo, karena tanyo na balik masalah kemudian hana selesai kemudian teringat tanyo ya Allah munyokon bak dron tempat don mengadu hana ya Allah munyo tekedikon ngon sumayang hana timang udip don ya Allah nyo mulai don sumayang munyokana rasanya wo inon tu mulai ju bek petun nyo maknai tamat bekong munyo tapu buat ju tungku hana hidayah oleh syaitan tungku didaya syaitan akan masuk dengan tipu daya yang pertama tuh jipu tunda-tunda taubat tanyo. Teruk rumah untuk isah lah mati tanyo itu khatir namanya goresan halus yang dalam jiwa manusia. Isah apa? Bek jino kasumayang nyo katelat kamu tengok dak kai juile malam tengok kapupun munyo malam nyo kapupun tu kon tuman saboh kata mai sumayang munyo malam tengok kata mo kaza mo limong bo kai juile nyo katelat munyo tape dia kakak ibu tape leh pe yang kana go poduk le Allah lam batin tanyo malam tengok akan diulang lem ada yang sot. Tapi munyo tamat kong ya Allah hana guna lun peh malam tengok kadang tengok bungoh lun mati tak sumayang syaitan apa tinggal diam tidak ketika itulah syaitan memasuki tipu daya yang kedua dah dipu bagah-bagah lam sumayang nya tengok sumayang isya umpama nya gulam isya sumayang isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ikil hatinya lagi nyo isah lam mati dia nyo kamu mulai tobat don tapi naikkan lah mati ni kamu bagah-bagah biuk sumayang untuk kondisi dong katume katimu kada maghrib lom katimu kada isya munyo telat tak munyo trip lah sumayang untuk kon tengun kah tergantu kah le tergantu anak ketemu ka ili sebab kon pelain je kapu buat cit setidak ji malamnya berkatemu melimong bo munyo tekedi mulet-mulet ka baca Fatihah lambat-lambat ka sumayang untuk le ka sumayang limong bo subuh tinggal sama ngohana inan katanya itamongnya tak kacu Fatihah gaduh hakai tinggal pungo padanya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin amin sumpan ahad Allahu akbar Allahu akbar kemudian kabeh assalamualaikum kalihu Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim lagian tapi kalau kita itu ketika itu mantap melarangnya mantap batin dan nyawatin yang dijaga oleh Allah Taala petakeun ya Allah bahbiu amalan lun tapi sempurna lun pubut mulai tak pubutu itu mayang ketika kata pubutu itu mayang tak petimang makhrajal huruf apakah syaitan tinggal diam tidak dia masuk dengan tipu daya yang ketiga dah dipeget ujub lambatin tanya merasa bahwa ibadah kita itu luar biasa ayo Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi
rabbil alamin. Seluruh semayang mangat hati dia. Tapi lam mangat hatinya ita mong syaitan dan pui ke hati dia. Munyo lagi nyo sumayang mangat. Rasalun di kampungnya hana yang lagi nyo sumayang. Metungkuimu mi hana lagi nyo. Terasa ujub bangga kita dengan amal kita sendiri, itu tipu daya syaitan. Maka bak wate yang kakak ibu untuk Tuan Bandung menyokong hati tanyo tak petun hana guna lun ujub bak amal ibadah lun, sementara amal ibadahnya geterimong hana geterimong lu hana lun tepulam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu lun Tuan Bandung, bapak-bapak, abang-abang munyokana rasa ingin taubat lam batin tanyo, ini pun hijrah namanya, munyokana rasa taubat lam batin tanyo, maka aplikasikan rasa itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Nyokunyo makna menggenggam kuat daripada pemberian Allah. Rasa bang kakak tak akan pernah terulang untuk yang kedua kalinya. Munyokana pada yang tiga mat bekong pebut you. Dah sekarang bertaubat, sekarang bermaksiat dengan harapan nanti bertaubat. Nyo dapat mengakibatkan hati rusak, suul khatimah ketika sakaratul maut. Yang kedua, menuntut ilmu agama tapi tak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Majelis taklim taja, pengajian tatubi, jak bak dakwah nyo, tapi sumayang handa tempo buat. Cok atagop lagi biasa, handa tem amalkan ilmu yang kana, nyo pun mengakibatkan hati tanyo mati. Hati tanyo mati. Nah ya, jadi nyo ibu-ibu yang datang ke majelis taklim, cobalah berusaha. Kamu yang tunggu-tunggu, yang buat di daya, tanyo le geditipkan ilmu sedikit tidaknya na geditip ilmu oleh Allah Taala, yang dimana ilmu bak tanyo adik kemungkinan besar banyak yang tidak kita amalkan. Ini pun mengakibatkan hati tanyo mati. Kita itu jangan terpesona, yaitu penyajian lalai ataukah tanyonyo kan merasa selamat dengan pakaian yang tasu. Tanyonyo merasa selamat dengan buat tanyo wow. Makanya ibu-ibu Tuan Bandung walaupun tanyo mujilbab setiap harinya saleh, tanyo nak ibadah umpama haji. Ingat ya, bek tanyo menganggap ngonnya tanyo selamat. Sebab yang kepu selamat oleh Allah Ta'ala sehingga itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita merasa lebih daripada yang lain. Ingat kan? Dah, itu yang kedua. Yang kedua, dia mempunyai ilmu tapi tak mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Yang kelai, mereka amalkan ilmu tapi tak ada ikhlas dalam batinnya. Ikhlasnya apa tunggu? Mengharap pujian dan kemaluan daripada gob lain. Ikhlas yaitu tanya menghambakan diri kepada Allah satu-satunya. Makanya caranya lagi nyong. Tanyo jak jamaah menasah. Tanyo jak jamaah masjid. Tanyo jak majlis taklim. Niat ngonate ya Allah, nyo lunjak jamaahnya untuk mengikuti sunnah perintah Rasul dron ya Allah. Nyanto. Perintah Rasul dron ya Allah. Dan bek tajak jamaah tajak kalon so yang hanaja. Bek tajak majlis taklim tajak perhati so aparatur desa yang hanato. Saya biasa lagi kan. Nyo aparatur desa mesti dro hanaja. Ketua pemuda hana tok mubulai madai hana de. Kepenyan tak kalon. Itanyo tajak ibadah jak kenan mentang munyo untuk tajak kalon gak bek leja. Ini sama artinya minta pahala BP temu palih B. Bepa. Yang inong kalon yang inong, yang agam kalon yang agam, tak ada manfaatnya. Tanyo han gebikeun ba urang yang hana beramal. Tanyo umat Nabi Muhammad yang nageyu aja urang yang hantem beramal. Aja, bukan pegah. Pakat. Oh masalah tem hana tem kau urusan tanyo. Perumoh kecil anak deh majelis taklim. Kepenya. Aparatur desa hantam deh jak berjamaah. Konyan tujuan. Tanyo beknya, teruk kenan duk dengar wow. Dan tanyo aparatur desa kan semikir ji. Munyo jamaah dari masyarakat kagak tubit, tanyo yang aparatur desa yang kagak putuha le urung tuha gampung le urung gampung tubit. Semikir. Be sampai kenang ke. Menan. Dah? Ikhlas. Tanyo urung syariatnya ibu bapak sip karena Allah dong. Kaji ya. Sebab menyata petimang ikhlas lagi urung hakikat, lagi urung makrifat tak sanggup kita. Sebab awaknya lagi nyo. Macam-macam takrif ikhlasnya. Ikhlasnya hilang wujud diri, kemudian yang beribadah ketika itu terasa kita bahwa yang beribadah kon tanyo. Yang kenyan ikhlas. Nah, yang pegah muno. Ikhlasnya ibu bapak kon hana terasa tanyo ikhlas. Yang kenyan ikhlas. Bila terasa kita ikhlas, bak watanya tanyo hana ikhlas. Contoh. Nah, urung jak laki sedekah rumah tanyo. Igaknya hana dih kemalon. Karena budak minta maaf,
bukan untuk membuka aib, untuk ke contoh mentong. Karena beliau handi ke Malon, rencana tajuk 5 rubai. Karena agaknya handi ke Malon, tajak tamang dalam kamar, tajuk 100 rubai, tajuk 100 rubai. Orang yang laki hang itu pura ke tanya hang tatusa orang yang tajuk. Dan gop lain hang dituduh padik tajuk. Yang tepu padik jok pada yang tanya dengan Allah. Wate kagua orang laki sedekah kan, teringatlah mati tanya. Mungkin si umur dep lon nyo kunyo yang paling ikhlas lon bersedekah. Sebab hana satu pe. Bak wate tanya tepu tanya ikhlas, bak wate nyan ke hana ikhlas ni. Ketika seseorang beramal, dia tahu ketika itu dia ikhlas, ketika itu dia tidak ikhlas lagi. Jadi kibanci tunggu tanya orang syariat yang mentong awam nyo kakak ibu, sep mentong pe lon ibadahnya karena Allah. Maka la mazhab Imam Asy-Syafi'i na tanya pakai usalli fardhu adh-dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Pakai lillah. Lillah ini untuk apa? Untuk melatih dari mulut, melatih batin supaya kita itu ikhlas. Karena Allah dong. Nyolun jak umum tujid karena perintah Allah. Nyolun jak mendengar dakwah karena perintah Allah. Munyo awaknyo jak dengar dakwah malamnyo jak kalon lun sebagai Ismail dari Aceh Selatan yang awaknyo kalau dalam TikTok kecewa kalian. Kecewa kalian. Karena yang kalian lihat malam ini bukan seperti di TikTok. Nyo malamnyo lebih serius. Tapi kalau seandainya awaknyo kalon malamnyo awaknyo jak malamnyo karena perintah Allah jak dengar dakwah dengar nasihat supaya mudah ke ilime pemantong keadaan yang terjadi malamnyo ini walaupun hana lucu hana hananyo hanji kekecewa bagi awaknyo nyantong lagi nya adik malamnyo ilong pulang paksa awaknyo buatnya dengar hanji sebab kan beda-beda tanyo beda-beda singo bunga baru nah itu bi abal lagi ana mangat si ana apa hei kan itu bertanda bakwate tapugotnyo tanyonyo yaitu nit dalam hatinya kon karena Allah ganyan dong ji munyo na rasanya bang la mati tanyo kon pusam-pusam mek pudi-pudi ganyan puding nah ya nyilun malamnya ibu bapa kusung tong menyo terdidik ke ilime mudah-mudahan berjik ke ilime bagi tanyo untuk tanyo hijrah mungkin kadang yang lagi nangkanyo kadang hana ganyan ya dah ka ikhlas yang kepet nyo munyo tanyo beramal tanpa ikhlas itu mengakibatkan hati tanyo mati. Cara tanyo ikhlas hukum yang biasanya kiban karena Allah. Nyanto. Lun pugot dakwah karena Allah, lun dipugot ratak karena Allah, lun pugot mimbar karena Allah. Nyantong, kon karena aje. Walaupun gop lain di kalon. Nyo lagi abang-abang lun malamnyo yang mekat-mekat malamnyo akan menjadi amal yang paling besar bagi mereka. Nyolun jak mekat bat tempat-tempat dakwah karena Allah untuk minta rezeki untuk lonjok ke anak perumah lun di rumah untuk memberikan nafkah keluargaku sebagai kewajiban bagiku maka munyonyo niat daripada tanyo jak kerja pemantong pekerjaan kita maka itu akan menjadi nilai amal bagi kita adanya. Pak Polsek Pak Denramil juga demikian getrun kunon niat ati kanyan kon hana mangat kon kepala desa kon hana mangat manggung kampung tapi pecit nit ate pu nyolun jak bak sabuh lapangan di mana tempat lapangan yang ramai orang alehna kejadian-kejadian naluninan untuk mengamankan itu pun nilai ibadah yang luar biasa bagi beliau-beliaunya sebab lagi nyo bang munyo jino nyo kon munyo jino tak pegah ibadah munyo ta jino tak pegah nilai ibadah rasa-rasa hana menyum bak ati tanyo hana menyum bak tanyo tapi kapan itu kita butuhkan ketika jasad dikebumikan di alam barzah ya Allah inu kira perlihatannya jina apa lah sana ya kan adik nyandong cara ibu timbang ikhlas lagi kan karena yang lagi gue pukuno ju lillahi ta'ala lillah karena Allah untuk Allah karena Allah lagi nyandong dah kemudian yang kepet orang yang mengakibatkan hatinya mati tidak reda dengan keputusan Tuhan nyo mengkait ngongle hati lagi lagu tungku husni tanyo bunuh ya kan jadi munyo glih hati reda dengan ketentuan itanyo jino yang udip malamnyo bapak ibu nyo sedang menjalankan skenario yang gepegot oleh Allah Ta'ala dan yang kalih janji tanyo ngon Allah pet belen 10 urang dalam kandungan mak tanyo dile yang lagi nyo jeut bak tanyo maka jangan protes nyo yang kejadian lagi tanyo jino nyo jeut bak tanyo tawai kali tanyo kali MOU dengan Allah Ta'ala baik protes ni jangan umur belum 10 orang dalam kandungan tanyo kan dalam kandungan mak tanyo dile kalau pegah ikah tengok udip sekian tahun jeut igata tengok wate udip tengok mengkawin dengan si pulan
get. Ikah mengkawin dengan tipulen, jut. Lakokah tipulen, jut. Ijo bio hana masalah. Tanpa-tanpa kasih gogo, jut. Dan kata apa jut? Maka tanya bahkan jangan dak jut tanya nyo. Gini. Bek buruk sangka ke Tuhan. Ikah tengok wate karaya kah kubi pangkat kah di kampung jak ublang je nya datang melamar je ke polisi hai ten terima hai ten datang mong ten hana lewat yang hana tip ukuran yang hana tip kilo ke mit pajuh buku yang darahnya darah je han lewat jadi ketika hana lewat ya hana hati dengan Tuhan nya tingat nya kuno oh ya Allah berarti janji lun konino ngon ya Allah dile tengah lu minta janji lun ho lain lagi kan reda kita dengan ketentuan Allah nyom nyo telah mau udip kasih ngoh nyodup rezeki kah ge maka tanya nyo tingkat-tingkat bang nah yang kaya nah yang pertengahan nah yang memang kurang mampu nah yang memang hana mampu kan kurang mampu hana mampu tapi Allah berikan kelebihan yang mendasar bagi orang yang kurang mampu melalui hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan nyo bagi abang-abang do kakak-kakak don yang lakonnya kadang kakak kurang mampu jangan kalian itu protes kepada suami kalian jangan protes kepada Allah berusaha lagi biasa itanyo bangkon kalau ditakdirkan oleh Allah kurang mampu walau tak kerja tanyo lebih daripada kerja orang yang mampu tetap hana mampu padahal warung kopi 20 per jam kong kaya awak jangan awak lain orang kerja tanyo yang mau ulam belang lepeng sebutnya je le tapi pakon gap yang mangat ada tak kerja abeh-abeh but yang nak tinggal sumayang yang tanya tetap etnan pakon cit etnan janji tanya dengan Tuhan anak perkara mita mentong gini anak pun terpaksa kehendak haitin kekalian Nabi menong kalau seandainya tak menyalahi tentang ilmu gaib ilmu yang gaib Nabi nya getepu yang terjadi getepu yang kali terjadi gebi ilmu oleh Allah getepu yang akan terjadi nyokunyo makna wate Nabi Isra wal Mi'raj gebi sabah ilmu oleh Allah la ilmu gejuk adanyan satu ilmu itu khusus untuk baginda Nabi nyo Muhammad lunjuk ilmunya ke kata Muhammad jangan kau beritahukan kepada sahabat dan umatmu karena batin mereka tak sanggup menampung ilmu ini bila kau beritahukan Muhammad akan kucabut pangkat kerasulanmu karena ilmu ini ikhtisas untukmu maka na ilime bak Nabi na kelebihan bak Rasulullah yang hana bak para sahabat dan bak para tanya umat lebih Nabi tanya Nabi getepu yang akan terjadi Nabi getepu sedang terjadi Nabi tahu yang akan terjadi betapa banyak hadis-hadis yang Nabi ucapkan 14 abad yang lalu mulai sekarang kadeh deh tanda-tanda kiamat bak tanya kamu mulai deh Nabi kagak getepu cuman hana gebite langsung hana buka langsung diingat awaknya ini cerita daripada khadam beliau. Dulu ada seorang ulama sufi di Aceh Barat, tepatnya di Wela. Yaitu disebut nama beliau itu Abu Ibrahim Wela. Nah, ingat Ibu? Nanti dengar namanya. Abu ya Ibrahim Wela nya Ibu Bapak. Beliau itu seorang wali. Banyak kelebihan beliau yang ditumai oleh topir-topir motor. Kadang-kadang menyona peng guti juinan tapi awaknya yak micai likuk katan peng. Meniti ju. Kemudian kalau nak yang berangkat dari Labuhan Haji ke Banda Aceh, kadang-kadang sopir motor yang cik getawarkan, hana pakai peng. Awaknya mengambil tabarruk, mengambil berkah pada diri beliau. Abu motor lon abu. Nyom munyo kana urang dike munyo ilake le abu iku. Ipu atret urang likut. Hana item minta motor lain. Dukna. Abu motor kamu abu. Hana pepena abu jak ngongaki mentong. Ho abu mujak ubanda. Tu awaknya ubanda, abu cik kanai banda. Banyak kejadian itu. Bahkan topir-topir motor yang banyak mencerita tentangnya. Banyak kejadiannya. Kemudian di rumah guru saya, ini long kero yang cerita. Guru saya sendiri yang bercerita. Kalau gejak Aceh Selatan, biasanya nanan desa idih nanti Pantai Gelima. Di situ ada seorang guru ilun tuan. Beliau selalu tidur di sana. Sebab hana mandum rumah getem gepilih lepakon ho wallahu alam. Gecerita ke leganyan Abu Ibrahim Wela ketika tidur biasanya bak tempatnya. Biasa lon leng tika seke. Iganya di tika seke. Tika turi tika seke ya. Tika pandan.
Ingka pandan tika suke. Lung. Iga nyan han pakai bandai biasa ge. Si gogo getin. Ge pakai gakinya kan nyopanyo hampir mupok ngomput. Menyoba hata nyopa nannya. Muwit. Ju genyo. Kenyan. Lagi nyang ge. Dah. Yang anehnya ketika beliau tidur hana pakai ubat nyamuk, mesin nyamuk han gedong haidong bak tubuh kaya. Awak lain yang punah nyamuk. Bak tubuh kaya hana hidong nyamuk. Jangankan icok hidong han. Itu guru saya itu memperhatikannya. Gue perhati otna lebih. Sebab gue nyaina tapi gue perhati hana hidong nyamuk. Dah. Ini sekilas beberapa hari sebelum tsunami kejadian 2004 beliau datang ke Banda Aceh. Ini menurut cerita daripada yang enggaknya. Ilun pun berita ini saya dengar dari orang lain yang mendengar cerita beliau. Ketika truk diliput Masjid Raya di daerah Ratu Tekstil sekarang itu, beliau berjalan di pinggiran jalan sambil menengok ke atas. Tapi gak ate ulai lagi nya. Hana gekun dan hantom abu ya watenya lagi nya selama segolamnya. Ate ulai. Kalau ku di ate ulai, kalau ate ulai cit. Adik kan tak berselang lama kejadian tsunami. Wate getanyong oleh kadam beliau nyo. Hana gekun tapu katnya. Getup pakon getup. Ulama yang model lagi nyonya kakak gebuka hijab oleh Allah getepu perkara yang gaib tapi beliau tak bisa membukanya. Pakon berdosa beliau dengan Allah. Nyo aturan. Lagi nyo ke Nabi tanya. Nabi getepu pu yang akan terjadi tapi Nabi tak bisa membuka. Kenapa? Quran juga buka. Desya salah menyentuh buka. Maka gecok secara global oleh Nabi tanya. Munyo awaknyo kena kalon atau syurga. Hana getunjuk oleh Nabi sasau. Nyo kena kalon atau syurga kalon bak sidro urang yang dimana mereka itu fakir sahibul ayal, mereka fakir kurang mampu mempunyai keluarga, kemudian mereka tak mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Nyomunyo nai gampung tanyo ino apa kecil nai gampung tanyo ino goknyan kurang mampu kerja lagi biasa sumayang hana tinggai mengeluh hantom, kemudian lihnya keluarga na yang mesti dinafakahi beliau tak pernah mengeluh, maka nyo ketanda bahwa beliau asal syurga. Munyo nai gampung jom jauh bedong koknya pakon karena bila beliau dekat dengan kita suatu saat nanti beliau ke surga han gepedi dan dalam neraka. Akhirnya menyona di kampung yang laginya kakak ibu dekati mereka. Bila ada suami kalian yang model laginya usaha lagi biasa sumayang hana tinggai puasa Ramadhanna budoh tengah malam sigogona kemudian hantar mengeluh bak tanya imita kemudian tak tamu pakai tak itun nyan ibu bapak jaga beget lakonyo baik icu ego. Pakon selamat kalian dengannya nanti. Kekalian Nabi Muno. Kalau seandainya tak menyalahi tentang ilmu gaib, ilmu yang gaib, Nabi nya getepu yang terjadi, getepu yang kali terjadi, gebi ilmu oleh Allah, getepu yang akan terjadi. Nyokunyo makna wate Nabi Isra wal Mi'raj, gebi sabah ilmu oleh Allah, la ilmu gejuk adanyan. Satu ilmu itu khusus untuk baginda Nabi. Nyo Muhammad, lunjuk ilmunya ke gata Muhammad, jangan kau beritahukan kepada sahabat dan umatmu karena batin mereka tak sanggup menampung ilmu ini. Bila kau beritahukan Muhammad, akan kucabut pangkat kerasulanmu karena ilmu ini ikhtisas untukmu. Maka na ilime bak Nabi, na kelebihan bak Rasulullah yang hana bak para sahabat dan bak para tanya umat. Lebih Nabi tanya. Nabi getepu yang terjadi, Nabi getepu sedang terjadi, Nabi tahu yang akan terjadi. Betapa banyak hadis-hadis yang Nabi ucapkan 14 abad yang lalu. Mulai sekarang kadeh deh tanda-tanda kiamat bak tanya. Kamu mulai deh. Nabi kan getepu, cuman hana gebita langsung. Hana gu buka langsung. Mantap batin dan nyawat yang kejaga oleh Allah Ta'ala. Petakun ya Allah bahbi'u amalalun tapi sempurna lun pubut. Mulai tak pubutu itu mayang. Ketika kata pubutu itu mayang tak timang makhrajal huruf. Apakah syaitan tinggal diam? Tidak. Dia masuk dengan tipu daya yang ketiga. Dok dipeget ujub lambatin tanya. Merasa bahwa ibadah kita itu luar biasa. Ayo Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh semayang mangat hati dia. Tapi lam mangat hatinya kita mong syaitan dan pui ke hati dia. Munyo lagi nyo semayang mangat. Rasalun di kampungnya hana yang lagi nyo semayang. Metungkuimu mi hana lagi nyo. Terasa ujub bangga kita dengan amal kita sendiri, itu tipu daya syaitan. Maka bak wate yang kakak ibu dan tuan Bandung menyokong hati tanyo tak petun hana guna lun ujub ba amal ibadah lun, sementara amal ibadahnya geterimong hana geterimong lu hana lun tepulam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu dan tuan Bandung, bapak-bapak, abang-abang munyokana rasa ingin taubat lam batin tanyo, ini pun hijrah namanya. Munyokana rasa taubat lam batin tanyo, maka aplikasikan rasa itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Nyokunyo makna menggenggam kuat daripada pemberian Allah. Rasa bang kakak tak akan pernah terulang untuk yang kedua kalinya. Munyokana pada tiga mat bekong pebut you. Dah sekarang bertaubat, sekarang bermaksiat dengan harapan nanti bertaubat. Nyo dapat mengakibatkan hati rusak suul khatimah ketika sakaratul maut. Yang kedua, menuntut ilmu agama tapi tak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Majlis taklim taja, pengajian tatubi, jak bak dakwah nyo, tapi sumayang handa tempo buat. Cok atagop lagi biasa, handa tem amalkan ilmu yang kana, nyo pun mengakibatkan hati tanyo mati. Hati tanyo mati. Nah ya, adik, nyo ibu-ibu yang datang ke majlis taklim, cobalah berusaha. Kamu yang tunggu-tunggu, yang buat di daya, tanyo le geditipkan ilmu sedikit tidaknya na geditip ilmu dari Allah Taala, yang dimana ilmu bak tanyo adik kemungkinan besar banyak yang tidak kita amalkan. Ini pun mengakibatkan hati tanyo mati. Kita itu jangan terpesona, yaitu penyajian lalai ataukah tanyonyo kan merasa selamat dengan pakaian yang tasu. Tanyonyo merasa selamat dengan buat tanyo wow. Makanya ibu-ibu teman Bandung walaupun tanyo mujilbab setiap harinya saleh, tanyo nak ibadah umpama haji. Ingat ya, bek tanyo menganggap ngonnya tanyo selamat. Sebab yang gepu selamat oleh Allah Ta'ala sehingga itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita merasa lebih daripada yang lain. Ingat kan? Dah, itu yang kedua. Yang kedua, dia mempunyai ilmu tapi tak mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Yang kelai, mereka amalkan ilmu tapi tak ada ikhlas dalam batinnya. Ikhlasnya apa tunggu? Mengharap pujian dan kemaluan daripada gob lain. Ikhlas yaitu tanya menghambakan diri kepada Allah satu-satunya. Makanya caranya lagi nyo. Tanyo jak jamaah menasah. Tanyo jak jamaah masjid. Tanyo jak majlis taklim. Niat ngonate ya Allah, nyo lun jak jamaahnya untuk mengikuti sunnah perintah Rasul dron ya Allah. Nyando. Perintah Rasul dron ya Allah. Dan bek tajak jamaah tajak kalon so yang hanaja. Bek tajak majlis taklim tajak perhati so aparatur desa yang hana tu. Tanya biasa lagi kan. Nyo aparatur desa mesti droh hanaja. Ketua pemuda hana tu mubulai matai hana de. Kepenyan tajak kalon. Tanya mau tajak ibadah jak kena mentang munyo untuk tajak kalon gak bek leja. Ini sama artinya minta pahala BP temu palih B. Bepa. Yang inong kalon yang inong, yang agam kalon yang agam, tak ada manfaatnya. Tanyo han gebikeun ba urang yang hana beramal. Tanyo umat Nabi Muhammad yang nageyu aja urang yang hantem beramal. Aja, bukan pegah. Pakat. Oh masalah tem hana tem kau urusan tanyo. Perumoh kecil ana deuh-deuh majlis taklim. Kepenya. Aparatur desa hantam deuh-deuh jak berjamaah. Konyan tujuan. Tanyo beknya, truk kenan duk dengar wow. Dan tanyo aparatur desa kan semikir ji. Munyo jamaah dari masyarakat kagak tubit, tanyo yang aparatur desa yang kagak putuha lewung tuha gampung lewung gampung tubit. Semikir. Be sampai kenang ke. Menan. Dah? Ikhlas. Tanyo urang syariatnya ibu bapak sip karena Allah dong. Kaji ya. Sebab menyata petimbang ikhlas lagi urang hakikat, lagi urang makrifat tak sanggup kita. Sebab awaknya lagi nyo. Macam-macam takrif ikhlasnya. Ikhlasnya hilang wujud diri, kemudian yang beribadah ketika itu terasa kita bahwa yang beribadah kon tanyo. Yang kenyan ikhlas. Nah, yang pegah muno. Ikhlasnya ibu bapak kon hana terasa tanyo ikhlas. Yang kenyan ikhlas. Bila terasa kita ikhlas, bak watanya tanyo hana ikhlas. Contoh. Nah, urang jak laki sedekah rumah tanyo. Igaknya hana deuh kemalon.
Karena budak, minta maaf, bukan untuk membuka aib, untuk ke contoh mentong. Karena beliau handi ke Malon, rencana tajuk 5 rubai. Karena agaknya handi ke Malon, tajak tamong lam kamar, tajuk 100 rubai, tajuk 100 rubai. Orang yang laki hang itu pura ke tanya hantar tusa orang yang tajuk. Dan kau lain handi tuduh padik tajuk. Yang tepu padik jok pada yang tanya dengan Allah. Wate kagua orang laki sedekah kan, teringatlah mati tanya. Mungkin si umur dep lon nyo kunyo yang paling ikhlas lon mu sedekah. Sebab hana satu pe. Bak wate tanya tepu tanya ikhlas, bak wate nyan ke hana ikhlas ni. Ketika seseorang beramal, dia tahu ketika itu dia ikhlas, ketika itu dia tidak ikhlas lagi. Jadi kibanci tungku, tanya orang syariat yang mentong awam nyo kakak ibu, sep mentong pe, lon ibadahnya karena Allah. Maka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, na tanya pakai usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Pakai lillah. Lillah ini untuk apa? Untuk melatih dari mulut, melatih batin supaya kita itu ikhlas. Karena Allah dong. Nyolun jak umum tujid karena perintah Allah. Nyolun jak mendengar dakwah karena perintah Allah. Munyo awaknyo jak dengar dakwah malamnyo jak kalon lun sebagai Ismail dari Aceh Selatan yang awaknyo kalau dalam TikTok kecewa kalian. Kecewa kalian. Karena yang kalian lihat malam ini bukan seperti di TikTok. Nyo malamnyo lebih serius. Tapi kalau seandainya awaknyo kalon malamnyo awaknyo jak malamnyo karena perintah Allah jak dengar dakwah dengar nasihat supaya mudah ke ilmu pemantong keadaan yang terjadi malamnyo ini walaupun hana lucu hana hananyo hanji kekecewa bagi awaknyo nyantong lagi nya adik malamnyo ilong pulang paksa awaknyo buatnya dengar hanji sebab kan beda-beda tanya beda-beda singa bunga baru nah itu bi abal lagi ana mangat si apa hei tanya kan itu bertanda bakwate tapugotnyo tanyonyo ya itu nit dalam hatinya kon karena Allah ganyan dong ji munyo na rasanya bang la mati danyo kon pusom-pusom mbek pedi-pedi ha ganyan pedi-pedi nah ya nyilun malamnya ibu bapa kusung tong menyo dijek ke ilime mudah-mudahan bejek ke ilime bagi tanyo untuk tanyo hijrah mungkin kadang yang lagi nangkanyo kadang hana ha ganyan ya dah ka ikhlas yang kepet nyo munyo tanyo beramal tanpa ikhlas itu mengakibatkan hati tanyo mati. Cara tanyo ikhlas hukum yang biasanya kibat karena Allah. Nyanto. Lun pugot dakwah karena Allah, lun dipugot ratak karena Allah, lun pugot mimbar karena Allah. Nyantong, kon karena aje. Walaupun gak lain di kalon. Nyo lagi abang-abang lun malamnyo yang mekat malamnyo akan menjadi amal yang paling besar bagi mereka. Nyolun jak mekat bat tempat-tempat dakwah karena Allah untuk minta rezeki untuk lunjuk ke anak rumah lun di rumah untuk memberikan nafkah keluargaku sebagai kewajiban bagiku. Maka munyonyo niat daripada tanyo jak kerja pemantong pekerjaan kita, maka itu akan menjadi nilai amal bagi kita adanya. Pak Polsek, Pak Den Ramil juga demikian. Getrun kunon niat ati kanyan kon hana mangat kon kepala desa. Kon hana mangat ngurung kampung tapi pucit nit ate pu nyolun jak bak sabuh lapangan di mana tempat lapangan yang ramai urang alehna kejadian-kejadian naluninan untuk mengamankan itu pun nilai ibadah yang luar biasa bagi beliau-beliaunya sebab laginya bang munyo jino nyo kon munyo jino tak pegah ibadah munyo ta jino tak pegah nilai ibadah rata-rata hana menyum bak ate tanyo hana menyum bak tanyo tapi kapan itu kita butuhkan ketika jasad dikebumikan di alam barzah ya Allah inu kira perlihatannya jina apa lah ada ya kan adiknya dong cara diputimbang ikhlas lagi karena yang lagi gue puno ju lillahi ta'ala lillah karena Allah untuk Allah karena Allah lagi dong dah kemudian yang kepet orang yang mengakibatkan hatinya mati tidak reda dengan keputusan Tuhan nyo mekait ngongle hati lagi lagu tungku husni tanyo bunuh ya kan jadi munyo gleh hati reda dengan ketentuan itanyo jino yang udip malamnyo bapak ibu nyo sedang menjalankan skenario yang gepegot oleh Allah Ta'ala dan yang kali janji tanyo ngon Allah pet belian 10 orang dalam kandungan mak tanyo delay yang lagi nyo jeut bak tanyo maka jangan protes nyo yang kejadian lagi tanyo jino nyo jeut bak tanyo tawai kali tanyo kali MOU dengan Allah Ta'ala baik protes le lagan saya umur belum 10 orang dalam kandungan tanyo kan dalam kandungan mak tanyo dia kalau pegah ikah tengok udip sekian ton jeut
Igata singo wate udip singo mengkawin ngon sipulan. Get. Ikah mengkawin ngon sipulin. Jut. Lakokah sipulin. Jut. Ijo biuk hana masalah. Tampa-tampa kasih gogo. Jut. Dan kata apa jut? Maka tanya bahkan jangan dak jut tanya nyo. Gini. Bek buruk sangka ke Tuhan. Ikah tengok wate karaya kah kubi pangkat kah di kampung jak ublang. Jut. Nya datang melamar je ke polisi hai ten termong. Hai ten. Datang mon ten hana lewat ya hana sip ukuran ya hana sip kilo ke mit pajuh buku yang darahnya darah je. Han lewat. Jadi ketika hana lewat ya hana hati dengan Tuhan yang ingat dengan kuno. Oh ya Allah berarti janji lun kon ino ngon ron ya Allah dile. Tengah lu minta janji lun ho lain. Lagi kan. Reba kita dengan ketentuan Allah. Nyom nyo selama udip ka singoh nyodup rezeki kah? Ge. Maka tanya nyo tingkat-tingkat bang. Nah yang kaya, nah yang pertengahan, nah yang memang kurang mampu, nah yang memang hana mampu, kon kurang mampu hana mampu. Tapi Allah berikan kelebihan yang mendasar bagi orang yang kurang mampu. Pak, melalui hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan, nyo bagi abang-abang lo kakak-kakak lo yang lakonnya kadang kakak kurang mampu, jangan kalian itu protes kepada suami kalian, jangan protes kepada Allah, berusaha lagi biasa. Itanyo bang kon kalau ditakdirkan oleh Allah kurang mampu, walau tak kerja tanyo lebih daripada kerja orang yang mampu, tetap hana mampu. Padahal orang kopi 20 per jam kong kaya awak jangan awak lain. Orang kerja tanyo yang mau ulam lang lepeng sebut je le, tapi pakon gap yang mangan. Ada tak kerja abeh-abeh but yang nak tinggal sumayang yang tanya tetap etnan. Pakon cit etnan janji tanya dengan Tuhan. Anak perkara mita mendong. Ganyan. Hana pun tak paksa kehendak. Hai ting. Ingat. Sebab tanya si kagak tu oleh Allah Taala. Anak pun dapat oleh Allah Taala. Dah ya. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah SWT, yakin tidak menerima keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, contoh lain. Itanyonyo ibu bapak yo gejok rezekinyo du. Mendoa nyan untuk keberkahan rezeki, kon untuk mutamak. Mendoanya untuk keberkat rezeki. Rezekinya si kana. Pada dalam laki Allah, ya Allah ya Tuhanku begat pada lon. Begat boh pada bek megusong. Wate golom talake nyan ba Allah Taala. Allah jika ketepunya yang talake. Jika ketepu. Pedapu ingat Allah kon. Jadi kiban citungku tak melake nyan tak lain untuk agar supaya harta yang kita dapatkan itu berkah. Sama lagi kita doa panjang umur. Ya Allah Tuhanku panjang umulun, panjang umulun, panjang umulun ya Allah, bu panjang umulun ya Allah. Pe Allah ada ketepu, tepu. Pe Allah bisa kepu panjang bisa, tapi takdirnya pane kepu doa panjang umur supaya berkah usia kita. Mana berkah pe? Banyak dalam kehidupan kita guna kepada yang get untuk maksiat ba Allah Taala. Iji beda bang yo. Munyo makanan rezeki berkat ngon rezeki hana berkat yang beda. Habis cik rezeki berkatnya habis. Kon mana rezeki berkat hana habis. Nya pandangannya lagi nyo. Masih bu berkat tak bu? Kon nyan berkat. Tapi berkatnya pecit wate tapajuh bu nyan. Hana gadoh teringat tanya ke Tuhan. Mana lagi pe? Makin tak pakai Honda, makin tim sumayang, makin gejuk motor, makin mangat tajak masjid. Lagi nyan. Rezeki hana berkat, makin lagak motor, makin tinggal sumayang, makin le rezeki, makin jiuh tanya dengan Tuhan. Itu tandanya berkah pada rezeki itu tak Allah tetapkan kepada kita. Gini. Dah ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah itu. Dah. Jadi yang keempat tidak menerima takdir daripada Allah. Yang kelima tak pernah bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat Tuhan juk tak pakai. Nikmat Tuhan juk tak pajuh. Nikmat Tuhan juk nyon tak kendarai. Tapi tak pernah ada syukur kita kepada Allah. Dupna tanyo kakak ibu, ngon nikmat Allah bang, ngon penunjuk Allah, ngon nyan tanyo maksiat ke Tuhan. Ngon penunjuk Tuhan, ngon nyan talawan Tuhan. Ngon Honda gejuk rezeki Allah, ngon nyan talawan Tuhan. La motor inan talawan Tuhan. Nauzubillah. Paki ke ancu tanyo.
Makanya abang-abang tuan Bandung, gepa ingat li Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillahi syadid. Bersyukurlah. Bila kalian syukur kepada nikmatku, aku tambah nikmat kepada kalian. Bila kalian kufur, pre singguh azab lun pedih, nyo betul ingat tanya, betul ingat. Ya. Jadi biuk nikmat dak juk pakai nikmat itu kepada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik lawan Tuhan ngon penujuk Tuhan. Tajuk parang ketidongon idak dan nyon parang ancur tak katai. Munyo imita parang lain idak dan hana masalah ada. Tapi munyo ngon parang tanyo idak tanyo. Ngon sinsu tanyo ikoh bak kaya tanyo. Ngon peng tanyo ico inong tanyo. Nyo ancur tak ngon. Dah. Dah. Kemudian yang keenam yang terakhir ibu bapak, kita menguburkan jenazah tapi tak mengambil yang tibar daripada apa yang telah kita kubur itu. Hanya ke contoh suri tauladan wategok mati bak bineh tanyo. Padahal Nabi mengatakan kafabil mauti mau'idhah, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran bagi kita nyo. Cuman nyo ibu-ibu tuan Bandung, abang menyotakuh kubu tapu mano mayit, tapu kapan mayit, jadikanlah itu sebagai pelajaran bagi kita nyo agar hati kita nantinya tak berkarat han mati. Abang bapak, mudah-mudahan dengan momen memperingati 1 Muharramnyo, tahun baru Islam, uro ke-10 tengok ke-kurung tak puasa sunat dan puasa, uro ke-10 dan pun berpuasa. Kadang-kadang 2 uro agar kita itu terhindar daripada berterlabus dengan Yahudi. Munyo hana mutemu uro ti-kurung tungku ana pecit. Berarti ti-kurung 10 nyo 2 dan nyo sunnah kita berpuasa. Jadi mudah-mudahan tunyo dak je boleh bahagia daripada tun yang kau lekut, dan mudah-mudahan tanyo yang kagejuk lako oleh Allah Taala dalam tunyo atau yang kala tunyo mudah-mudahan wujud ke imam bagi tanyo, imam yang senantiasa selalu membimbing kita untuk sampai kepada keridaan Allah, dan yang kagejuk inong tanyo oleh Allah Taala mudah-mudahan istri kita menjadi istri sebagai makmum yang setia, yang senantiasa selalu mau kita bimbing mereka untuk sampai kepada keridaan Allah. Tanyo yang kagejuk anak oleh Allah Taala, mudah-mudahan kakak ibu anak tanyo wujud kebantu bagi tanyo, wujud keceleng bagi tanyo, anak yang soleh dan yang salihah, anak yang mampu dibantu tanyo ketika truk tanyo bak saboh tempat, bak saboh masa yang hana bantuan lain bak tempatnya dan bak masanya selain daripada bantuan anak getanyonya. Ketika sakratul maut, anak menjadi bantuan kita. Ketika di alam barzakh, anak yang kita tinggalkan yang senantiasa mendoakan kita. Ketika nanti di hari akhirat, mereka yang akan menjemput kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lu sampaikan ibu bapak menjadi iktibar kepelajaran, sejem tengah lebih kurang lentuan dong ini ke bapak ibu. Kadang silap dan marit tupai hati nalun laki yang berit dan mengah. Kai ibu apa maaf? Tamu doa tahu. Assalamualaikum. Halo guys. Tolong subscribe channel saya ya.